Welcome back to Mohan Entertainment Channel. Hai guys, selamat malam. Kali ini Mohan kembali di Taman Lampion yang ada di kota Lubuk Pakam. Kalian ingat 14 hari yang lalu, tepat di 2 minggu yang lalu, Mohan ngevlog malam Sacapme atau malam Imlek di kota Lubuk Pakam di Imlek ke 2572. Dan hari ini Mohan kembali ke taman ini, ke Taman Lampion ini, untuk melaksanakan perayaan malam Cap Gome atau malam penutupan Hari Raya Imlek 2572. Hari ini banyak banget keseruan yang ada di Taman Lampion ini, dan banyak banget bintang tamu lokal yang berprestasi dan yang sangat luar biasa hadir di tengah-tengah masyarakat Tionghoa di kota Lubuk Pakam. Tadi baru saja saya bertemu dengan Bapak Kapolsek kita. Lalu ada juga bapak-bapak dari etnis Hindu, ya, umat Hindu etnis Tamil. Terus ada juga bapak-bapak dari agama Kristen. Jadi hari ini kita menunjukkan bahwasannya Lubuk Pakam bener-bener nih, Unity is Power. Tagline sudah keluar dari Bapak Camat kita, Bapak Kurnia Boluni Senaga. Unity is Power, dan hari ini kita menunjukkan bahwasannya benar Unity is Power itu ada di kota Lubuk Pakam. Jangan kemana-mana, di sini aja di Mohan Entertainment Channel. Dan hari ini Mohan akan jalan-jalan di penutupan Imlek di malam 2572. Ya, tetap di sini aja di Mohan Entertainment di acara penutupan, ya, penutupan Imlek 2572. Tetap stay di Mohan Entertainment guys, dan jangan kemana-mana. Terima kasih guys. Namo Buddhaya. Saya Joni Yang, Ketua Arya Saca Lubuk Pakam Meditasi Center, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Lubuk Pakam, khususnya umat Buddha yang dalam perayaan Imlek tahun ini telah mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ke depannya agar kita tetap dapat hidup dengan sehat. Terima kasih. Yuk, Pak. Selamat malam. Saya Nindo Sihaan, Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Jalan Sutomo, Lubuk Pakam, mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat Buddha yang dalam merayakan Hari Raya Imlek Februari 2021 tetap menjaga kondusivitas daripada kota Lubuk Pakam dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, provinsi, tingkat 2 dan kecamatan, yang mana seluruh umat Buddha di dalam merayakan Imlek tahun 2021 ini tidak mengesampingkan pelaksanaan protokol kesehatan yang merupakan program dari pemerintah Indonesia di dalam menanggulangi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saya selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Jalan Sutomo Lubuk Pakam mengapresiasi kepada seluruh umat Buddha yang merayakan Imlek tahun 2021 karena bisa tetap menjaga keharmonisan bersama dengan warga-warga masyarakat lain yang terdiri dari berbagai macam etnis dan kultur, yang mana sesuai dengan yang dicanangkan Pak Camat bahwasanya Lubuk Pakam itu tagline-nya itu adalah Unity is Power, yang artinya persatuan itu adalah merupakan kekuatan. Jadi mari kita seluruh masyarakat warga Lubuk Pakam sekitarnya untuk membina persatuan dan kesatuan antara kita sesama. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tionghoa, khususnya yang menjaga keharmonisan di dalam tatanan berkebangsaan. Dan di akhir ataupun penutupan Imlek ini, saya juga berdoa bagi seluruh masyarakat Lubuk Pakam khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia umumnya agar tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari
virus corona dan penyakit-penyakit lainnya. Demikianlah saya selaku Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Jalan Sutomo Lubuk Pakam mengucapkan terima kasih. Yuk. Saya Yandras, Ketua Kuil Street Tenda Bani Kuil Lubuk Pakam dan Ketua Karang Taruna mengucapkan selamat gongsi Pak Cai kepada seluruh etnis Tionghoa khususnya di Kecamatan Lubuk Pakam. Dan kita berharap pada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Pakam untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Dan tidak lupa juga kita mengikuti tagline dari Bapak Camat Kecamatan Lubuk Pakam, Bapak Kurnia Boloni Sinaga, Unity is Power, dalam kebersamaan, dalam persatuan menjadi kekuatan. Gitu. Yuk. Saya Asyong, perwakilan dari Pemuda Pancasila Lubuk Pakam dan Pemuda Batak Bersatu mengucapkan selamat Hari Imlek dan Gongsi Pak Cai. Marilah kita bersama membangun kota Lubuk Pakam bersama. Sekian dan terima kasih. Saya AKP Henry Yesiotang, Kapolsek Lubuk Pakam, di malam Cap Gomeh ini mengucapkan selamat Hari Raya Imlek kepada rekan-rekan keluarga Tionghoa di Lubuk Pakam. Dan pada malam ini juga selaku Kapolsek, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam hal melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat kepada keluarga-keluarga Tionghoa yang melaksanakan Imlek ini. Saya selaku Kapolsek mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kesehatan dan juga keberadaan kita di Lubuk Pakam ini dapat memajukan Lubuk Pakam yang indah ini menjadi kota yang diidam-idamkan. Selamat malam, Gongsi Pak Cai, Siante Kuelen. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Bapak seluruhnya ya, dari undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada dari unsur agama Kristen atau Nasrani, Pak Parmingotan Simbolon, ada Pak Mindu, ada dari etnis Tionghoa ya, etnis dan Hindu ya, dan Islam, Saudara Faisal. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya hari ini adalah hari Cap Gomeh ya, Cap Gomeh. Jadi saya berharap momentum kegiatan Cap Gomeh pada hari ini menjadi spirit baru ya, semangat baru bagi kita Kecamatan Lubuk Pakam, karena saya punya keinginan, cita-cita, mungkin sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Pak Simbolon Makam ini punya satu tagline ya, Unity is Power ya Pak Kapolsek ya. Ya. Jadi ketika kita bersatu itu menjadi satu kekuatan. Jadi ada satu ide, gagasan ataupun program Kecamatan Lubuk Pakam ke depan, bahwasanya setiap tahun semua kegiatan-kegiatan keagamaan, budaya, dan nantinya akan menampilkan berbagai macam kearifan lokal ya, berupa kuliner, kesenian, dan budaya dan lain sebagainya. Jadi setiap tahun itu kita sudah mendata dan mencatat ya beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan dan budaya yang sudah merupakan agenda tahunan maupun yang beragama Islam juga. Tentu ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk bagaimana mewujudkan Lubuk Pakam yang lebih baik ke depan lah. Tentu kita di sini yang hadir, saya berharap Pak Simbolon, Pak Mindo, dan Pak Aguan, ketika seluruh orang yang memiliki frekuensi positif berkumpul, berhimpun, dan memiliki satu komunitas bersama dari semua elemen, etnis dan agama. Dan saya berharap ke depan tidak ada lagi orang-orang yang memiliki frekuensi negatif ya, artinya mereka tidak ada tempat, tidak ada ruang di Pakam ini gitu. Inilah yang mau kita coba gitu. Ketika seluruh komponen
etnis, agama, suku yang ada di Pakam ini melebur menjadi satu kesatuan dan berhimpun ya, sehingga ada semacam output yang bisa kita harapkan seperti yang kita laksanakan selama setahun belakangan ini ya Bang Mindo ya. Seperti kegiatan-kegiatan yang kita tahu bersama, salah satunya yaitu Pakam merupakan ibu kota, dan kita sudah melihat bagaimana kuliner ya, UMKM yang ada di Jalan Sutomo yang merupakan destinasi ya, yang akan kita jadikan semacam destinasi wisata kuliner. Namun bagaimana semua komponen yang ada di Lubuk Pakam ini, termasuk juga pelaku usaha kuliner, bisa menampilkan kualitas ya, sajian kuliner dan harga yang terjangkau, sehingga keinginan orang untuk hadir dan mengunjungi Pakam menikmati suasana malam itu semakin meningkat. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pakam ini kan ibu kota kabupaten kan gitu kan. Sementara Pak Kapolsek ya, di Paluh Naga sana ya kan, jaraknya berapa kilo ke Pantai Labu? 16 ya. Itu aja orang setiap Sabtu Minggu ribuan orang datang ke Pantai Labu ya. Kenapa kita di Lubuk Pakam ini dengan kondisi sumber daya yang ada, fasilitas yang ada kan gitu kan, dengan suasana kota, kita tinggal hanya menambah kesan aksen aja seperti yang kita lakukan pada kemarin ya, pada saat Imlek dengan ornamen-ornamen lampion, sehingga ini akan menarik orang untuk berkunjung ya, menikmati suasana malam di Kota Pakam. Kemudian tidak lama lagi akan kegiatan hari besar keagamaan seperti India ya, etnis India, Tamil, kemudian Paskah ya, kemudian Ramadan ya, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan keagamaan. Tentu ketika kita sudah mulai melakukan step by step dengan membentuk wadah komunitas bersama ini, saya yakin tidak ada lagi orang di Pakam ini yang punya tempat yang berpikiran negatif ya. Karena saya tahu di Pakam ini susah-susah juga nih Pak Paring. Kenapa? Karena banyak juga orang-orang yang merasa underestimate, merasa memandang sebelah mata ya. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua, dan saya berharap kepada rekan-rekan yang hadir di sini, siapa orang-orang yang mungkin memiliki satu visi, satu frekuensi yang sama, ini perlu juga kita jadi satu komunitas yang kuat dan multi kan gitu, sehingga outputnya adalah bagaimana Pakam ini setiap tahun ada pagelaran budaya, seni, dan agama, sehingga menampilkan berbagai macam kuliner, sehingga frekuensi kehadiran orang yang akan datang ke Lubuk Pakam ini akan semakin meningkat. Tentu ini pasti akan berimbas kepada ekonomi masyarakat ya, terutama pelaku usaha kuliner. Karena di sini ada 4 klaster ya yang saya catat, PKL, kemudian Chinese food, kemudian kafe dan resto, kemudian ada BPK juga, kan gitu kan? Dan mungkin ada yang lain yang mungkin luput dari perhatian. Kemarin sudah kita bentuk ada paguyuban jasa permainan, ya. Jadi ada sekitar 15 sampai 20 orang ya Bang Mindo ya. Mereka sudah membentuk satu wadah bersama, dan mereka berkomitmen karena mereka selama ini melaksanakan aktivitasnya di lapangan segitiga, dan mereka berkomitmen untuk membantu ya, memfasilitasi rumput ya, menyediakan ataupun menambah rumput yang selama ini sudah botak, sudah gundul akibat permainan ITP itu, sehingga ini perlu juga menjadi satu spirit juga gitu. Artinya mereka juga punya kesadaran, dan mereka akan membantu fasilitas sarana prasarana seperti lampu selang, dan fasilitas penerangan yang lainnya gitu. Sehingga kita berharap ada daya tahan, ada kekuatan bagi kita ketika orang-orang di Pakam ini belum begitu sadar ya, kecenderungan merusak. Dan saya perlu sampaikan di sini, ada program Kecamatan Lubuk Pakam yang ini terinspirasi dari Bu Risma di Surabaya.
saya mencoba dengan kondisi kemampuan yang saya miliki. Kita ada 3 program unggulan ya di Kecamatan Lubuk Pakam ini. Pertama kita menyiapkan pot ya dari limbah ban bekas yang disumbangkan dari pemilik toko-toko ban yang ada di Pakam. Kita proses, kita olah menjadi pot dan itu terus kita distribusikan. Saat ini sudah hampir mencapai 2.000-an dan kita targetkan 10.000. Dan kemudian kita punya pembibitan sendiri bunga dan itu terus kita distribusikan. Sekarang kondisinya saat ini sudah hampir mencapai 5.000-an dan itu akan terus karena kita sudah mampu memproduksi sebanyak 200 polybag ya per hari gitu. Jadi memang sama juga halnya dengan kompos ya. Kita juga sudah memberi ke beberapa stakeholder, ke gereja, vihara, ke beberapa instansi, kantor, polsek dan ramil. Tujuannya adalah semata-mata bagaimana membangun trust ya, kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat itu akan semakin tinggi sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah Kecamatan Lubuk Pakam ini bisa semakin lebih baik gitu. Ketika masyarakat hari ini sudah mulai menyadari bagaimana pentingnya menanam pohon dengan mereka diberikan kompos ya dengan sesuai kebutuhan masing-masing, ada yang 20 kilo, ada yang 30 kilo per rumah tangga, sehingga hal ini akan menstimulus ya masyarakat untuk mau berpartisipasi dan berkontribusi ketika mereka sudah memiliki bunga yang cukup dan mereka akan menyumbangkan kepada kita gitu. Dan itu akan terus secara berkesinambungan. Bahkan saya berharap, saya punya mimpi ya, kalau bisa sampai 10 tahun ini akan terus berjalan gitu. Ya. Sampai kekuatan bagi kita ya. Sebagaimana visi dari Pak Bupati kita, Pak Haji Asari Tambunan, menjadikan Deli Serdang yang maju, sejahtera, religius dan rukun dalam kebinekaan. Sesuai dengan tagline kita, Unity is Power, yaitu persatuan itu adalah kekuatan. Jadi kalau kita tidak bersatu, ya gimana kita mau membangun kekuatan itu? Jadi saya berharap di semua komponen keagamaan, baik itu yang Hindu, Buddha maupun Kristen, Islam, ini menjadi modal ya, modal bagi kita untuk terus melakukan upaya menjadikan Lubuk Pakam menjadi salah satu pusat kebudayaan, pusat keagamaan dengan berbagai macam multi etnis dan suku yang ada di Lubuk Pakam. Saya pikir ini semangatnya dan saya berharap ini menjadi satu momentum yang bersejarah bagi Lubuk Pakam sehingga dari sinilah titik tonggak kita untuk mencapai 10 tahun yang akan datang. Ya nggak gampang gitu. Tapi saya yakin dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, saya optimis ya. Dan optimisme itu harus saya tularkan kepada semua elemen masyarakat yang ada di Lubuk Pakam. Jadi kalau saya optimis, kenapa kita yang hadir di sini nggak optimis kan gitu kan? Alangkah naifnya gitu. Ya Bang Mindo ya. Ya Pak Kapolsek ya. Ya. Kalau ada yang bengkok yang perlu diluruskan, nggak bisa diluruskan dipatahkan. Pak Kapolsek ada, Pak Dan Ramil ada. Pak Dan Ramil ya? Siap. Pak Dan Ramil siap itu. Kalau kira-kira ada yang bengkok-bengkok, nggak bisa diluruskan, dipatahkan dulu, baru disambung lagi gitu. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Kalau memang nggak bisa dia apa ya? Ya yang ya. Pak Dan Ramil siap itu, anggotanya siap. Pak Kapolsek juga siap. Ya. Karena kan ada juga ya kan. Dia nggak bisa diluruskan, dia bengkok aja gitu. Tapi harus dipatahkan dulu, baru dilas lagi, sambung. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan saya yakin ketika kita terus berhimpun, membangun komunitas bersama dan semua komponen elemen masyarakat dari berbagai macam etnis dan agama bersatu, tidak ada lagi tempat bagi orang-orang yang boleh dibilang brengsek, yang tidak punya aturan, yang tidak memiliki kepedulian terhadap Pakam ini lebih baik, itu akan dengan sendirinya akan hilang ke depan. Sesuai dengan motonya, tagline kita yaitu Unity is Power. Dan saya berharap apa yang menjadi tujuan dan niat kita mendapatkan ridho ya dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Horas maju aja. Kalau Lubuk Pakam ini menjadi yang lebih baik, menjadi mungkin ikon Deli Serdang ke depan.
salah satu kekuatan adalah kita, dunia kuliner kita sudah ada. Dan saya akui, saya sudah berbagai daerah, jujur kalau soal makan tidak kalah kita. Dan saya tidak pernah kesulitan mau makan pagi, makan siang, makan malam. Karena di berbagai tempat saya tugas, makan pagi oke, makan siang, makan malam, kelar, selesai. Masak sendiri. Iya, karena apa? Tidak ada pilihan. Tidak ada yang amat representatif kepada kita untuk kegiatan makan malam, apalagi bawa keluarga. Nah, kalau di Pakam kita sama-sama tahu banyak hal. Dan cita rasa maupun latar view daripada tempat makan kita sangat baik dan tidak akan mengecewakan keluarga kita manakala kita makan malam. Padahal apa? Melalui media makan malam itulah kita menata keluarga, pendekatan kita terhadap anak-anak, ya, pendekatan kita terhadap mungkin antar suami istri dengan anak-anak. Ingat bapak-bapak, di zaman sekarang ini waktu untuk keluarga bisa dibilang sangat sulit. Ya, saya juga menyampaikan semacam pengalaman pribadi. Ya, kalaupun acara makan malam itu bila perlu sita HP anak-anak, biar ada waktu yang pas untuk kita berkomunikasi, tidak terganggu lagi dengan hal-hal yang ya baik dunia maya. Zaman sekarang ini Android, iOS, terkadang itu yang menjauhkan kita di keluarga. Bapak dengan anak, anak dengan mama, mama mungkin dengan bapak. Nggak bisa kita tolerir, itu ada kejadian dan fakta. Jadi dengan situasi sekarang dan juga pada malam ini, saya selaku Kapolsek, Pak Girsang selaku Dan Ramil siap mendampingi dan mendukung apa-apa yang akan dilaksanakan untuk kemajuan Lubuk Pakam yang kita cintai ini. Itu aja dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Dan Ramil. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Simbolon yang hadir malam ini. Tidak saya sangka, ternyata jumpa. Ya, beliau mudah-mudahan siap, yakin dan percaya siap mendukung apa-apa rencana, apalagi dapat kita laksanakan dalam waktu dekat, kita realisasikan apa keinginan kita bersama, mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Sama seperti Kapolda bilang, bersama kita bisa. Ya, apalagi dalam hal ini salah satu juga kepentingan bagi kami manfaatkan inilah ke depan. Melalui masyarakat, perpolisian masyarakat dapat kita bina. Ya, kami merasa didukung, kami merasa terbantu apabila masyarakat itu sudah saling bekerja sama dalam hal membina keamanan, membina kenyamanan di satu kota. Sesuai dengan program Kapolri baru ialah presisi. Kenapa? Semua akan berhasil apabila didukung oleh elemen masyarakat dari berbagai latar belakang. Ya, dari berbagai latar belakang. Kenapa? Dengan keberaneka itulah kekuatan kita dalam menciptakan sesuatu, menciptakan situasi atau merubah kota Lubuk Pakam ini menjadi lebih baik lagi. Demikian dari saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Pak Camat. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, tokoh masyarakat, tokoh muda, dan elemen yang ada seluruhnya di sini. Apa yang disampaikan oleh Pak Camat, Pak Kapolsek tadi, pada dasarnya itu sudah merupakan suatu tugas dan tanggung jawab bersama, sebagaimana juga tugas kemuslimaan. Kami selaku TNI selalu mendukung tugas daripada pemerintah, dalam hal ini Camat. Memang Lubuk Pakam ini kita sekarang mendapat satu kebanggaan adipura. Ya, tapi saya cukup mengerti di situ bagaimana perjuangan Pak Camat. Kita sekarang masalah sampah, terutama untuk Lubuk Pakam ini sangat berat itu sampah. Kita mungkin dalam kota masih ada masih tertib itu dalam pembuangan sampahnya. Tapi kalau di pinggir itu banyak yang masih sembarangan membuang sampah.
ini kendalanya kita padahal untuk TPA kita sangat jauh di Kutaling Baru sana. Jadi ya ini salah satu juga yang kebersamaan kami dengan Pak Camat melakukan gotong royong, dan memang kami sering juga melakukan suatu tindakan apabila memang diperingati tidak bisa ya. Jadi sering itu sudah kita sampaikan di sini dilarang membuang sampah, ternyata tetap membuang sampah. Itu kita lakukan tindakan, artinya kita panggil. Ini satu kebanggaan bagi kita sebenarnya. Lupa kami ini di samping masyarakatnya memang di sini sebenarnya udah cerdas. Apa yang disampaikan Pak Kapolsek di sini, masalah makanan, masalah jalan, bandara dekat semuanya. Ini memang 10 tahun ke depan cukup bagus untuk potensinya ke depan ini. Kita tidak bisa menutup kemungkinan Lupa kami ini satu-satunya kota dianggap kecil tapi 2 jalan tolnya. Ya, cukup luar biasa. Saya bangga tinggal di Lukpakam. Ada kemarin yang teman saya, ada dari Tarutung, dia mau beli rumah di Perbongan. Pertimbangkan antara Perbongan dan Lukpakam. Begitu saya kasih masukan, Lukpakam ada begini. Iya ya, katanya. Jadi ternyata Lukpakam ini semuanya ada di sini. Makanannya ada di sini, etnis semua ada di sini. Semua ada di sini. Jadi ya kita cukup bangga, tetapi kita masih mengharapkan sekali, kami dari Musbika juga kebersamaan dalam kita untuk memajukan Lukpakam ini. Masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Ya. Tidak cukup dengan pemikiran Pak Camat, Pak Kapolsek, keamanan juga seperti itu. Kami cukup sinergi. Saya tidak pernah asal ada diminta bantuan Pak Kapolsek, Pak Camat, kami tidak pernah memikirkan itu biaya untuk ikut melaksanakan tugas. Itu saya terapkan sama kami. Ya, jadi artinya kalau memang ada masukan ke kami, ada begini-begini, kita siap datang, Pak. Banyak orang kadang-kadang melupakan hal itu. Memang betul, petugas kami membantu tugas kepolisian dalam keamanan. Tugas kami membantu juga pemerintahan bagaimana untuk pembangunan. Tetapi kami juga bisa menyelesaikan masalah apabila itu di lapangan. Bukan semuanya jalur hukum kan gitu, Pak Simbolon kan? Ini Pak Simbolon ini tokoh pakar hukum kita juga. Itu aja mungkin sebagai tambahan dari kami. Semoga kita ke depan juga bisa bekerja sama lebih erat lagi, bersinergi untuk memajukan Lukpakam ini. Sekian, terima kasih. Horas. Saudara sekalian, mari kita berdoa mengucap syukur sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak kami yang di surga, Bapak yang Maha Besar, kami sangat berterima kasih ya Tuhan atas segala pertolongan dan perlindungan-Mu, kasihani kami ya Tuhan, atas kasih-Mu sehingga kami bisa bersekutu malam yang indah ini, sekaligus bersilaturahmi terhadap waktu TP Cak Gomeh. Kiranya apa yang kami bicarakan di yang cemerlang dari tokoh masyarakat, Bapak Camat, Musbika, Kapolsek dan Ramil yang memberikan yang terbaik untuk memajukan Lukpakam secara khusus di dalam kehidupan persaudaraan, persatuan dan kesatuan, dan juga bisa hidup berdampingan, saling menopang, mendorong. Kami yakin dan percaya bahwa ide itu bukanlah hanya dari rasio kami sendiri, tapi kami yakin dan percaya karena Tuhan hadir di tengah kami, di kehidupan kami, sehingga ide itu menjadi keluar. Kami yakin dan percaya karena kami adalah manusia lemah, bahwa program itu bisa kami lakukan dengan segala pertolongan-Mu. Begitu juga ya Tuhan yang merayakan Cak Gomeh hari ini, malam hari ini, kami serahkan juga ke dalam pertolongan-Mu. Begitu juga yang menyediakan tempat ini, keluarga besar daripada yang menyediakan tempat ini dan segala sesuatunya. Tambahkan berkat-Mu di hari-hari mendatang. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Tuhan, secara bersama kami juga mohon kepadamu bahwa pandemi ini kiranya berakhirlah dari tengah dunia. Kalau Tuhan mau berbicara, maka itu akan bisa selesai jika Tuhan menginginkannya. Karena itu ya Bapak, seluruh apa yang kami rencanakan
Tuhanlah yang selalu beserta kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memuliakan nama-Mu. Amin. Amin. Tanpa terasa, hari ini 26 Februari 2021, dimana hari ini juga merupakan hari terakhir Imlek 2572 bagi seluruh umat Buddha etnis Tionghoa yang ada di Kabupaten Deli Serdang dan yang ada di seluruh dunia. Namun biasanya umat Buddha etnis Chinese ini, etnis Tionghoa, akan membuat sebuah pergelaran malam cap gome. Apa itu malam cap gome yang sesungguhnya? Saya akan ngobrol-ngobrol dengan sesosok anak muda yang sangat kreatif, dan anak muda ini kalau kalian ingat dialah pencetus Taman Lampion di Kota Lubuk Pakam. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Mohan Entertainment. Di samping saya ada si Alvin ya. Elvin. Nah, sosok anak muda yang sangat kreatif dan kecerdasannya luar biasa yang menciptakan Taman Lampion yang ada di Kota Lubuk Pakam. Vin, jelaskanlah tentang sedikit perayaan malam cap gome di hari ini, Vin. Ada apa aja yang udah kita laksanakan tadi? Ya, tapi kita pertama-tama kita harus bersyukur dulu. Kita udah melewati Imlek selama 15 hari ya. Benar. 5 menit lagi udah habis nih. Wow, 5 menit lagi ya. Udah pas 15 hari. Oke. Itu Bang Mohon. Kita sehat-sehat ya Bang Mohon ya. Ya. Bisa melewati dengan sukacita juga. Benar, artinya selama perjalanan Imlek ini 15 hari ini saya udah menjadi teman si Alvin ya. Di Imlek keliling-keliling, jalan-jalan, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap sehat. Benar. Iya. Bersyukurnya belum terinfeksi. Betul. Kita menjaga protokol, imun tetap kebal ya. Oke, nah Vin, coba jelaskan sedikit makna cap gome dari sudut pandang anak muda seperti Vin. Siap. Jadi sebenarnya cap gome setahu kami di budaya di keluarga saya itu lebih sebagai malam keakraban, Bang. Ya, malam keakraban gimana keluarga kami itu berkumpul. Kita bisa aja melakukan ngobrol bareng kongko, bisa makan, bisa sharing, apapun itulah apa yang udah kita kabar-kabar sama sanak saudara dan sebagainya sih. Berarti malam cap gome ini kalau mau disimpelkan bahasanya, artinya sesaat lagi saya akan balik ke kampung saya, ke tempat kerja saya. Bisa balik ke ibu kota, bisa balik ke manapun itu, tapi sebelum saya kembali ke aktivitas normal saya, hari ini saya berkumpul dengan sanak saudara dan berdoa bersama ya. Supaya tahun depan jumpa lagi sehat-sehat, serta kalau ada orang tua kita mohon doa restu supaya kita selalu diberkati. Gitu ya Pin ya? Benar. Dan hari ini spesial dong. Spesial, nah, cap gome di Kota Lubuk Pakam spesial. Mengapa spesial? Karena hari ini Bapak Camat Lubuk Pakam, Bapak Kurnia Boloni Sinaga hadir di tengah masyarakat Chinese. Bukan hanya Bapak Camat aja nih, bukan hanya Bapak Kurnia Boloni Sinaga aja. Tadi ada Bapak Dandim ya, dan Dramil. Namanya Pak Girsang, ada juga tadi Bapak Kapolsek. Betul, Pak Kapolsek Lubuk Pakam. Jadi artinya para unsur muspika itu sangat peduli dengan kita-kita ini. Jadi kalau udah para unsur kepemerintahannya peduli, kenapa kita tidak peduli? Harusnya kita bersama-sama dengan pemerintahan membangun Kota Lubuk Pakam tercinta ini agar menjadi satu-satunya kota destinasi pariwisata. Betul. Benar ya, dan saya jujur pribadi ya sangat kagum dengan sosoknya si Alvin ini. Alvin ya, Alvin apa? Oke. Salah-salah aja dari kemarin ya. Karena sosoknya itu dia kreatif dan harus kita jaga anak ini supaya sehat selalu dan tetap berkreatif, ya kan? Bener. Ada lagi nggak pesan-pesan cap gome untuk semuanya? Ya pesan-pesan cap gome ya kita tadi itu
seru ya Bang ya? Iya, seru. Kita Makan-makan. bedanya tahun ini kita akraban sama masyarakat di Lubuk Pakam. Oke. Berarti jadi kita nggak hanya keluarga internal saya, jadi ada juga kita sama teman-teman di etnis lain. Iya, benar. Etnis Tamil misalnya. Ada yang dari kawan-kawan di Muslim. umat Kristiani, Ya. umat Muslim juga ada Bang ya. Ada Pak Sibolon tadi ya. Iya, Pak Simbolon juga salah satu. Ya, salah satu pengacara hebat juga tuh di Lubuk Pakam ya, Bapak Simbolon. Jadi kita di sana kita makan makanan tradisional ya. Iya benar, makan vegetarian tadi. Apa aja tadi Bang? Tadi ada hari ini kita kebetulan, nah ini dia, karena kita membantu produk UMKM, artinya produk-produk lokal yang punya kualitas tinggi. Tadi ada mie, kita belinya di tempat Ibu Risma ya. Betul. Ibu Karisma yang jualan di samping jengkol. Iya. Kita beli mie-nya sama ibu itu sama lupis dan senel. Betul. Terus tadi ada lagi kacang. Nah, kacang ini diekspor langsung oleh Pak Aguan. Ya, siapa sih nggak kenal orang Pakam, siapa sih nggak kenal Aguan ya kan? Nah, itu orang yang luar biasa, dia menyumbangkan kacang. Kacang vegetarian. Iya, kacang vegetarian, kabarnya Yang itu gurih. yang gurih itu kacang itu perusahaan dia juga, ya kan? Benar. Habis itu kayak tadi saya membawa cemilan asli dari India. Cemilan seperti apa nanti mungkin kalian bisa lihat di foto-foto saya. Itu asli dari India. Kebetulan adik ipar tadi yang buat. Pokoknya tadi ada kue bakul ya. nah, kue bakul goreng ini artinya apa ya? Maknanya itu melekatkan antara kita benar. sama masyarakat. Benar. Jadi di tahun ini supaya lebih jaya, maju, terus tetap bekerjasama, berkolaborasi ya. Benar. Itulah Sesuai dia. tagline dari Pak Camat Lubuk Pakam, Bapak Kurnia Boloni Sinaga, ya kan? Unity is power. Artinya malam ini benar-benar terlaksana unity is power-nya. Benar Jadi, ya? ucapan dan perbuatan tuh seimbang. Nah, ucapan dan perbuatan itu harus Sama. seimbang. Betul. Jadi apa yang kita ucap harus benar terlaksana ya. Benar. Ketika orang lain tidak melihat, maka kami berbuat. kita akan peduli. Betul. Unity is power. Jadi Unity is maksudnya itu keberagaman adalah kekuatan kita ya Bang. Benar. Artinya kalau misalnya kita berbeda-beda nih nggak apa-apa, tapi kita saling mengenal perbedaan itu yang bagaimana, kita ambil sisi positifnya, lalu kita jadikan satu hal yang positif. Ya, berbeda-beda tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Dan itulah dia, apapun itu ceritanya, walaupun kita berbeda kita tetap satu. Kita punya satu tujuan, yaitu kita jadikan kota Lubuk Pakam ini kota Unity is Power, yang artinya kita semua bisa. Ya, walaupun berbeda-beda, mari kita bangun kota Lubuk Pakam itu. Betul, Ibu? Setuju banget. Setuju banget ya. Habis itu tadi ada kata-kata mutiara yang cantik. Tapi kita lupa dengan kata-kata itu ya. Kita tanya masternya kata-kata Lubuk Pakam. Oke? Jangan kemana-mana, di Mohan Entertainment aja. Sampai jumpa tahun depan. Ya. Kongsi Facai, Sinen Kuaile, sampai jumpa tahun depan dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya, semoga Dan tahun ini, nah, gimana? semoga tahun ini kita diberkahi selalu ya Bang ya. Iya, benar. Sehat-sehat selalu, pandemi semoga lebih bisa membaik dan berakhir. Benar, itu juga harapan kita. Pokoknya selagi pandemi belum berakhir, mari kita tetapkan 5M. Iya, betul. Kan? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengontrol diri untuk tidak ikut dalam kerumunan, dan mendoakan negeri tercinta agar terbebas dari COVID-19. Betul. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul ya? Selamat malam, terima kasih my brother, adik aku yang paling hebat, yang sangat kreatif. Dadah guys. Guys, ada pesan terakhir dari Master Suhu Lubuk Pakam ya, Bapak Aguan. Orang spiritual banget dan yang baru saya kenal 2 minggu lalu. Master, selamat malam. Oke, malam. Ada juga anak muda kreatif tadi, ada si Elvin. Pak, Master, apa ini pesan-pesan Master terakhir di malam Cap Gomeng ini? Ya sebenarnya gini, tadi kan Pak Camat ada berbicara sedikit masalah itu surat keputusan Camat. Ya. Dan itu kan orientasinya kepada adat dan orientasi keagamaan. Oke. Dan saya yakin ini pasti ya mudah-mudahan lah. Ya. Itu COVID cepat berlalu di kota Lubuk Pakam dan di seluruh dunia. Oke, amin. Dengan slogan satu. Apa ketika Anda tidak melihat, kami peduli. Unity is power. Ayo, orang-orang Lubuk Pakam, maju. Oke. Maju. Guys, di malam yang berbahagia ini ada pesan buat teman-teman yang di perantauan ya. Selamat malam koko-koko, cici-cici yang sukses-sukses di ibu kota dan dimanapun itu.
rindu nggak kalian dengan kampung halaman kalian? Gitu ya. Kalau memang rindu, main-main dong ke kampung halaman kalian, karena sesungguhnya kampung halaman kita, karena sesungguhnya Lubuk Pakam itu sudah berubah. Betul. Benar, Pak Guan? Benar. Vin? Betul. Oke. Nah, jadi ada kata-kata mutiara nggak nih, Pak Guan, malam ini? Kata-kata mutiaranya, Ketika Anda tidak melihat, kami peduli, Bang, Bro, guys. Oke. Pin? Betul. Betul Unity is power. Unity is power. Keberagaman adalah kekuatan kita, Bang. Oke, keberagaman adalah kekuatan kita. Mari kita bersama bersatu untuk menjadikan kota Lubuk Pakam ini kota yang sangat amazing. Mungkin segitu aja pesan Imlek dan makna dari Cap Gome di tahun 2021 ini, bertepatan dengan Imlek tahun 2572. Saya R. Mahendra Mohan Setiar. Bapak apa? Agon, Lubuk Pakam sebagai kota percontohan di seluruh Indonesia. Elvin Lubuk Pakam. Elvin Lubuk Pakam mengucapkan Selamat Cap Gome. Happy Cap Gome. Dadah guys. Dadah. Dadah.